Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukacita dan selalu semangat untuk menghadapi kehidupan hari ini. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur pada saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh bangun dari istirahat kami dan kami boleh menjalankan aktivitas kami. Dan sebelum melanjutkannya Tuhan, untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan untuk memohon tuntunan melalui sabda-Mu yang hendak kami baca dan renungkan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama perhatikan firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Roma pasal 4. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Silahkan Ibu Bapak Saudara menyimaknya dari tempat masing-masing. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika seorang murid dibenarkan dalam mengerjakan tugasnya, misalkan matematika, kalau 4 ditambah 4 ya hasilnya 8, guru pasti akan membenarkan. Kalau 4 ditambah 4 hasilnya tidak 8, mungkin tak salah menghitung 6 ataupun 7, ya pasti akan dibenarkan. Dasarnya apa? Ya dasarnya sudah pasti bahwa 4 tambah 4 ya hasilnya 8. Kalau di luar itu akan disalahkan atau tidak benar. Atau dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita dibenarkan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Ketika apa? Ketika kita peduli dengan orang lain di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak peduli dengan mereka, diajak tetangga, kita tidak mau untuk mengunjungi, apalagi maaf, ikut urunan, mungkin ya sekedar sedikit uang untuk membeli buah tangan atau oleh-oleh bagi tetangga yang sakit, kita juga tidak mau, pasti kita akan dikucilkan. Memang itu tidak salah, tidak dipaksa, tetapi menjadi hal yang tidak benar karena kita menjadi tidak peduli dengan orang lain. Jadi standar kebenaran dalam hidup bermasyarakat yaitu ya peduli dengan sesama, karena memang pada dasarnya kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah begitu pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
jikalau dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ada standar pembenaran dalam hidup kita. Apakah standar pembenarannya itu? Kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi dari surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima, bagian dari perikop yang cukup panjang dari ayat 1 sampai dengan yang ke-25 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Abraham dibenarkan karena iman. Nah, dari sinilah Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa hidup kita sebagai orang percaya dibenarkan itu standarnya karena apa? Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan orang yang hidup maupun orang yang mati, baik di bumi maupun di surga, dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan kita kelak nanti setelah menyelesaikan tugas di bumi ini. Nah, itulah yang menjadi standar tolak ukur, standar kebenaran, yaitu berdasarkan iman. Sebagaimana halnya kalau kita perhatikan, Ibu Bapak Saudaraku, pada ayat yang keempat dan kelima dengan jelas dikatakan di sana, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, betul. Misalkan saya bekerja sepanjang hari dari pagi sampai sore, saya berhak untuk mendapatkan upah saya. Misalkan upah pekerja dalam sehari itu 20.000, ya saya berhak untuk mendapatkan 20.000 itu. Tetapi jika saya tidak bekerja, ya saya tidak mendapatkan hak atau tidak bisa menuntut hak saya untuk diberikan uang 20.000 itu. Beda halnya jikalau kita itu tidak bekerja, namun kita itu mendapatkan sesuatu, itulah yang namanya anugerah, itulah yang namanya kebaikan. Itu bukan hak. Kalau hak kan karena memang itu hak kita. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan sesuatu dan kita mendapatkan dari bos kita misalkan, karena kita sakit, kita dimaklumi tidak untuk masuk kerja, tetapi upah kita tetap diberikan. Itu bukan hak, tetapi itu adalah anugerah, itu adalah pemberian seperti yang dikatakan di sini. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, itu dari Roma 4 ayatnya yang kelima. Namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kalau berbicara di sini tentang hak pembenaran atau kebenaran, itu adalah hidup yang diberi anugerah, yaitu keselamatan. Kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan amal baik kita. Kita sebanyak-banyak mungkin mengumpulkan hal-hal yang baik, istilahnya untuk nabung. Tetapi sekali lagi, bahwa kita dibenarkan menurut iman kita bukan karena perbuatan baik kita semata, tapi hanya karena anugerah Tuhan, seperti yang kita bersama-sama dengarkan, perhatikan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma pada waktu itu, yang tentu juga berlaku bagi kita. Sungguh Ibu, Bapak, Saudara, kita patut bersyukur. Mengapa? Karena hanya anugerah Tuhan semata kita memperoleh jaminan keselamatan. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan ini dengan menanggapi kasih Tuhan
ajakan Tuhan untuk hidup memuliakan nama Tuhan, untuk hidup menjadi sarana berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hanya berdasarkan perbuatan baik kami, sungguh celakalah kami ini. Karena kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tidak mampu Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Kami hanya mengandalkan anugerah-Mu semata sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah pembenaran dari Tuhan. Kami mau dan kami selalu ingin dan selalu rindu hidup dalam kehendak-Mu. Tuntunlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini seutuhnya bersama dengan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi COVID-19, juga dalam mengatasi bencana alam baik banjir, tanah longsor yang terjadi, dan juga akibat letusan Gunung Merapi yang belum tuntas sampai saat ini masih membutuhkan bantuan. Tuhan berkati melalui para donatur, orang-orang yang ada di sekitar mereka, juga melalui kami. Biarlah mereka boleh merasakan cinta, kasih Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan memberkati kita semua. Amin.